Melihat perubahan dunia yang amat cepat, generasi muda perlu mempersiapkan masa depan dari sekarang dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tersebut. Hal ini diulas oleh Najwa Shihab dalam MOFES 2021, The Future is Today, pada sesi MOFES Conference Nurturing Brighter Generation. The future is today. Masa depan itu ya hari ini. Dalam menghadapi perubahan dunia, khususnya perkembangan teknologi, manusia perlu memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu untuk bisa beradaptasi dan survive, berkembang, dan bersaing. Kompetensi yang wajib dimiliki yaitu berorientasi tindakan, berprinsip, inovatif, berkomitmen, mandiri, reflektif, bekerja sama dan komunikatif, dan juga cerdas. Najwa Shihab juga menegaskan bahwa yang kita perlukan bukan justru belajar satu hal tertentu, tapi juga kemampuan kita untuk membongkar paradigma lama dan mempelajari hal yang baru. Learn, unlearn, relearn. Sesuatu yang baru tersebut akan menghasilkan sebuah ide. Ide bukanlah hal yang datang dengan sendirinya. Ide itu harus dicari. Ide bisa muncul karena berasal dari pikiran yang kreatif. Dan kunci dari keberhasilan untuk survive adalah kreativitas. Dengan kreativitas, manusia mampu menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga akan lebih mudah untuk survive di dunia yang begitu cepat berubah. The quantum computer, they're calling it, can compute many times faster than the current breed of supercomputers. a successful quantum computer could crack any code on the planet Earth. That's what's exciting about quantum computing, and that's what we're doing. Quantum computing is a fundamentally different computing paradigm, and it's one that offers a substantial improvement over known classical approaches for certain types of problems. Whether we're talking about supply transport or optimization problems, pharmaceuticals and drug discovery, or cryptanalysis. These are areas where quantum computing will really shine. Quantum computers are not just smaller, faster versions of classical computers. They're fundamentally different. This program covers the basics of quantum communication and quantum computing. And it's particularly designed for senior executives, mid-level management, people who want to learn about quantum computing, what it's good for, what's the state of the art, and where it's going. With quantum computers, we get this ability to take a step closer to being able to actually computationally model aspects of physical systems. We designed this course as a guided discovery to the algorithms that we use on a quantum computer. We have access to a broad range of expertise, both in industry as well as in government labs. Single qubit, double qubit operation. We'll even get a chance to implement these algorithms on the IBM quantum computer. This is not decades away or 100 years away. That quantum age has now come. Many researchers believe that quantum computing will be, for the 21st century, what classical conventional computing was for the 20th century. We have a number of algorithms that accelerate the solution of difficult combinatorial optimization problems. That's part of the fun. That's where I'm there to see what can we do to enable that increased complexity of these qubits. We're really here at the very beginning, and I just find that tremendously exciting. Seperti yang dikatakan pada video tadi, bahwa komputasi kuantum adalah paradigma komputasi yang berbeda secara fundamental dan menawarkan peningkatan substansial atas pendekatan klasik yang dikenal untuk jenis masalah tertentu, seperti tentang pasokan transportasi, masalah pengoptimalan obat-obatan, dan penemuan obat, juga analisis sandi. Ini adalah area di mana komputasi kuantum akan benar-benar dibutuhkan. Oke, sebelum itu kita perlu tahu apa itu kuantum komputer kan? Kuantum komputer memiliki perbedaan sistem komputasi pada dasarnya, di mana kuantum komputer menggunakan fenomena mekanika kuantum yang berkaitan dengan superposisi dan keterkaitan, yaitu mekanika kuantum adalah sebuah cabang dasar fisika baru yang menggantikan mekanika fisika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Oke, ini mulai terdengar membingungkan dan membosankan, tapi jangan di skip dulu, oke? Kita langsung aja masuk ke intinya. Jadi, komputer yang digunakan saat ini menggunakan sistem yang bernama bit, di mana setiap bit mewakili 1 atau 0. Setiap bit ini akan dikonversi oleh gerbang logika yang mengubah setiap bit menjadi bit lain. Dan di komputer kalian terdapat banyak sekali gerbang logika ini pada chipnya untuk mentransformasikan data yang ada. Sedangkan kuantum komputer menggunakan sistem qubit, di mana setiap qubit dapat mewakili 1 dan 0.
Ini berbeda, oke? Jadi setiap bit dapat mewakili 1 atau 0, sedangkan setiap qubit dapat mewakili 1 dan 0. Ini yang disebut superposisi pada kuantum komputer. Dengan adanya sistem seperti ini, kuantum komputer akan memiliki kemampuan yang benar-benar cepat dari komputer klasik. Komputer di sini bukan didefinisikan visi saja, karena konsol game, laptop, tablet, dan berbagai alat elektronik yang kalian gunakan menggunakan arsitektur komputasi. Setiap hari sejumlah besar data yang terenskripsi termasuk milik Anda dan milik saya diambil tanpa izin kita dan disimpan di bank data. Menunggu hari ketika kuantum komputer pencuri data cukup kuat untuk mendekripsinya. Saat ini kita melakukan semuanya melalui internet, kata Harry Owen, kepala strategi di perusahaan post kuantum. Dari membeli barang secara online, transaksi perbankan, interaksi media sosial, semua yang kita lakukan dienkripsi. Tetapi begitu komputer kuantum bisa berfungsi, komputer tersebut bisa memecahkan enkripsi itu. Siapapun yang mengembangkannya bisa membersihkan rekening bank dengan cepat, mematikan total sistem pertahanan pemerintah, dan dompet Bitcoin akan terkuras. Ini adalah prognosis yang digemakan oleh Ilyas Khan, kepala eksekutif perusahaan Quantinuum yang berbasis di Cambridge dan Colorado. Komputer kuantum akan membuat sebagian besar metode enskripsi yang ada tidak berguna. Mereka adalah ancaman bagi kehidupan kita. Pada praktiknya, upaya mitigasi sudah berjalan dan telah berlangsung selama beberapa tahun. Di Inggris, semua data pemerintah yang diklasifikasikan sebagai sangat rahasia sudah masuk pasca kuantum, yaitu menggunakan bentuk enkripsi baru yang diharapkan para peneliti akan menjadi quantum proof. Yang paling penting, saat ini ada semacam parade kecantikan kriptografi pasca kuantum yang berlangsung di Institut Sains dan Teknologi Nasional Amerika Serikat atau NIST di Washington DC. Tujuannya adalah untuk menetapkan strategi pertahanan standar yang akan melindungi industri, pemerintah, akademisi, dan infrastruktur nasional dari bahaya kiamat kuantum. Pemanfaatan teknologi yang canggih ini tentunya harus disertai dengan niat yang baik. Jika teknologi yang semakin berkembang seperti ini jatuh ke tangan yang salah, maka kejahatan cyber akan semakin maju. Itulah mengapa dibutuhkan riset yang lebih dalam mengenai teori dan teknologi ini. Manusia harus memiliki digital mindset untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan dunia digital dengan baik, serta skill digital literasi agar tidak diperbudak teknologi maupun dibohongi oleh informasi yang beredar di dunia digital. Digital mindset dan digital literasi akan menjadi sebuah aset yang nantinya akan membuat manusia bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik untuk berdaya bersama, bukan untuk diperdaya. Selagi masih muda, kita harus mempunyai banyak mimpi yang besar, dan kita harus mampu bertindak besar. Bermimpi besar itu menepikan kata tidak mungkin. Selalu mulai dengan alasan kenapa kita bisa, memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan. Ukuran kepercayaan diri dan mimpi itu menentukan ukuran kesuksesan. How amazing that we humans, with our relatively limited access to the universe, can still see far beyond our horizons just using our imagination and our ingenuity.